Kelompok Houthi mengklaim telah mencegat 8 kapal tanker minyak Arab Saudi di Laut Merah dan memaksa kapal-kapal itu berbalik arah. Aksi tersebut disebut semakin mengganggu jalur ekspor minyak Arab Saudi di tengah memanasnya konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Pemirsa, upaya penyelundupan narkotika melalui jalur penerbangan internasional digagalkan petugas gabungan Bea Cukai Soekarno-Hatta dan Barreskrim Polri. Pelaku merupakan seorang pilot maskapai asing diduga memanfaatkan fasilitas khusus kru penerbangan untuk membawa puluhan ribu butir ekstasi. Petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Ditipit Narkoba Barreskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkotika yang melibatkan seorang pilot maskapai penerbangan asing Malaysia Airlines. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap bagasi kru, petugas menemukan 14 bungkus berjumlah 70.114 butir ekstasi yang disembunyikan di dalam koper milik tersangka. Penyidik juga menemukan 4 gram metapetamin atau sabu yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi. Tersangka diduga memanfaatkan status pilot yang selama ini mendapatkan jalur pemeriksaan khusus sebagai kru agar barang haram dapat lolos dari pengawasan. Sementara itu, hasil tes urin yang dilakukan Dokes Polri menunjukkan tersangka positif mengandung MDMA, metapetamin, dan kokain. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa tersangka merupakan pengguna narkotika saat menjalankan tugas sebagai pilot. Jadi, satu perlakuan khusus itu memang diberikan kepada pilot. Ini seluruh dunia. Kru pilot itu pasti dapat perlakuan khusus karena mereka dianggap low risk. Kalau teman-teman naik ke bandara, jalur pilot tersendiri, jalur kru ya, kru pilot tersendiri. Kemudian juga mungkin penanganan bagasinya tersendiri. Hal itulah yang mungkin membuat sindikat merasa melalui pilot ini aman. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku telah 3 kali membawa narkotika ke Indonesia. Penyidik Barreskrim Polri menduga tersangka merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainus melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah hotel mewah di dekat Central Park, Grogol, Tamburan, Jakarta Barat. Dalam video amatir yang direkam warga, kebakaran hanguskan salah satu sisi bagian kanopi lobi hotel. Panel jendela di sisi atas kanopi juga terbakar habis. Menurut warga sekitar, kobaran api terjadi sekitar pukul 8 kurang. Api pertama muncul dari area panel jendela dan percikannya mengenai kanopi. Kebakaran kini sudah padam setelah mobil dinas penanggulangan kebakaran dan juga penyelamatan atau Gulkramat DKI Jakarta dikerahkan ke lokasi. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Pemirsa, video seorang warga merekam aksi oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat diduga melakukan pungutan liar kepada sejumlah supir truk dan pick-up. Bahkan korban diperas 1,7 juta rupiah hingga dengan 3 juta rupiah. Pulangin duitnya semua. 1.700.000 semua. Kamu jangan keluar dulu. Saya temannya Pak Dizik, Pak Teguh, Pak Zeno Baktiar. Sopir ini diminta 1,7. Kamu sini dulu kamu. Kamu yang nangkep truknya kamu. Saya teman Pak Dizik, pulangin duitnya 1,7. Ini di sopir. Ya, kamu kasih ke siapa? Yang nangkep kamu siapa? Ayo. Dari rekaman video amatir yang direkam warga, sejumlah sopir truk dan mobil bak menjadi korban dugaan pemerasan dan pungutan liar oleh sejumlah oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi di pos Dinas Perhubungan Poncol di Jalan M. Hasibuan, Bekasi Timur. Sejumlah sopir dipaksa ke gerai ATM untuk mengambil uang sebesar Rp1.700.000 hingga Rp3 juta. Para sopir dipaksa menyerahkan uang ini untuk petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi usai surat-suratnya ditahan. Sejumlah oknum petugas Dinas Perhubungan panik saat aksinya direkam warga. Bahkan uang yang sebelumnya sudah diserahkan akhirnya disuruh dikembalikan lagi ke sejumlah sopir. Setelah rekaman video viral di media sosial, pos Dishub Poncol kini ditutup dan tak lagi ada aktivitas petugas Dinas Perhubungan berjaga. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi geram dengan ulah para petugas. Saya sangat kecewa dengan perilaku oknum aparat Dishub Kota Bekasi yang melakukan tindakan pungli
pemerasan terhadap para sopir. Dan tadi malam saya sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi karena mereka merupakan pegawai Pemkot Bekasi. Apakah di ASN, P3K atau P3K paruh waktu, saya sudah menyampaikan ke Pak Wali Kota Bekasi untuk dilakukan tindakan tegas dengan diberhentikan dari pekerjaannya secara tidak hormat. Aksi pemerasan dan pungutan liar oleh oknum Dinas Perhubungan dilaporkan sering dilakukan di Jalan Protokol Kota Bekasi. Para petugas mengincar kendaraan luar daerah yang melintas dan diduga mencari kesalahan untuk dilakukan pemerasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi melakukan olah TKP ulang untuk mengungkap misteri kematian Sumarna, Satpam BUMN Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Petugas juga mengerahkan anjing pelacak K9 guna menelusuri jejak pelaku dan juga korban. Tim Inafis Polda Jawa Barat diterjunkan untuk olah TKP ulang pada hari ke-8 pasca penemuan jasad Sumarna Security yang ditemukan tewas terborgol. Pemeriksaan difokuskan di Pos Satpam Bendungan Tangguh Kayat, tempat korban terakhir bertugas hingga lokasi ditemukan jasad korban di tepi waduk Jatiluhur. Dalam penyelidikan ini, Polda Jawa Barat juga menerjunkan anjing pelacak K9 untuk menelusuri jejak pelaku dan juga korban. Sementara pihak keluarga berharap polisi segera mengungkap kasus tersebut dan juga menangkap para pelaku. Yang saya lihat masih ada beberapa masyarakat yang ketakutan memberikan informasi. Nah, ketakutan ini hanya sebatas ya masyarakat mungkin masih takut dengan suasana kantor polisi. Akhirnya saya datang ke sini memberikan gambaran kepada masyarakat. Alhamdulillah warga-warga dapat gambaran seperti itu. Kami berkomunikasi, informasi ada motif ini segala macam, kami coba mendalami. Sebelumnya, seorang satpam ojek vital Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di tepi danau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Diduga korban tewas dibunuh karena tangan korban diborgol dan dibuang ke dalam waduk. Korban diketahui sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk. Pemirsa, massa yang tergabung dari kelompok pesilat menggeruduk markas debt collector di Surabaya, Jawa Timur. Aksi itu merupakan buntut dari kasus penganiayaan oknum debt collector terhadap 2 orang di kawasan Tegalsari, Surabaya. Massa yang tergabung dari kelompok pesilat memaksa masuk dan juga menerobos barikade polisi dan TNI di Jalan Tuku Umar, Surabaya, tepatnya di markas debt collector. Aksi ini merupakan buntut dari kasus penganiayaan oknum debt collector terhadap anggota pesilat di kawasan Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur. Massa aksi menuntut penegakan hukum serta mendesak aparat segera menangkap dan mengadili oknum debt collector yang menganiaya korban. Sebelumnya, aksi pembacokan petugas parkir valet di kafe di Surabaya berujung bentrokan antar kelompok pesilat dan juga debt collector. Bahkan polisi telah mengamankan terduga pelaku pembacokan. Bentrokan antara kelompok pesilat dan debt collector pecah di kawasan Jalan Teku Umar hingga Jalan Kartini, Surabaya. Peristiwa ini buntut aksi pembacokan terhadap 2 petugas parkir valet di sebuah kafe di Jalan Basuki Rahmat yang terjadi sehari sebelumnya. Bermula saat kelompok debt collector mendatangi sebuah kafe untuk menarik sebuah mobil. Namun proses penarikan kendaraan tersebut dicegah oleh petugas keamanan dan parkir valet karena diduga debt collector belum dapat menunjukkan dokumen yang sah. Mediasi sempat dilakukan namun situasi berubah menjadi cekcok hingga berujung bentrokan. Kelompok debt collector kemudian kembali ke lokasi dan diduga melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam. Akibatnya 2 petugas parkir valet mengalami luka-luka akibat sabetan senjata tajam. Berkomunikasi dengan ketua kelompok salah satu suku dan alhamdulillah yang bersangkutan bersedia dan kooperatif sehingga kemarin sore pelaku telah menyerahkan diri ke Polrestabes dan saat ini sedang dalam proses penyidikan. Berapa pelaku, Nan?
satu pelaku yang melakukan pembacokan. Polisi menyebut salah satu korban pembacokan diketahui memiliki keterkaitan dengan salah satu perguruan silat. Kondisi inilah yang kemudian memicu aksi balasan hingga terjadi bentrokan antar kelompok di kawasan Teku Umar. Sementara itu pelaku berinisial S telah ditahan di Polrestabes Surabaya. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam bentrokan tersebut. Jadi kita sampaikan bahwa kita Polrestabes Surabaya ini terus bergerak, pelaku-pelaku yang memang melakukan pidana, kita akan proses. Tapi juga saya sampaikan bahwa jangan sampai nanti ada kelompok-kelompok yang melakukan aksi-aksi semacam aksi solidaritas atau balasan. Percayakan kepada kepolisian untuk melakukan penegakan hukum. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan.